Shalom, haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya di hari Minggu ini kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, percayalah Tuhan selalu beserta kita. Yes. Nah saudara, hari ini saya akan berbicara tentang family finance. Tepatnya adalah managing family finance. Kita lagi berbicara mengelola sumber-sumber dan ini perlu pola. Sekali lagi banyak bicara soal pola. Ada banyak hal pola yang perlu dibangun dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Baik di dalam pelayanan, keluarga, keuangan, dan seterusnya. Nah hari ini secara khusus saya bicara soal keuangan keluarga. Bagaimana kita mengelola keuangan keluarga sesuai dengan pola Tuhan. Minggu lalu saudara saya berbicara tentang have and more, itu pun ada polanya. Nah, salah satu hal yang saya mau sampaikan kepada Anda adalah bahwa kemarin minggu lalu saya berkata bahwa orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Masih ingat ya? Amsal 28 ayat 20. Nah, saya perlu tampilkan kepada Anda sekali lagi satu ayat yang penting untuk Anda perhatikan tentang pengelolaan. Nah, hari ini saya bicara pengelolaan tentang keuangan tentunya, keuangan keluarga. Kejadian 2 ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Alkitab berkata apa? Bahwa demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan oleh Tuhan tentunya. Ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi. Nah yang menarik di ayat kelima, kemarin masih ingat tentunya minggu lalu saya katakan belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang saudara. Nggak ada tumbuhan, nggak ada semak. Kenapa? Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi ini. Lah, kenapa Tuhan belum menurunkan hujan? Karena di sana dikatakan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Ingat saudara, kunci dari ayat ini adalah belum ada orang yang mengusahakan. Kenapa? Karena kalau ada hujan, ada semak, ada tanaman, ya percuma kalau nggak ada yang mengelola. Kira-kira gitu saudara. Nah, kata mengusahakan ini adalah manage, mengelola, managing. Bagaimana saudara dan saya mengelola. Itu sebabnya saudara, saya melihat bahwa keuangan keluarga seringkali masalahnya bersumber bukan karena nggak ada duit. Nggak, banyak keluarga punya bisa mendapat penghasilan, tapi persoalannya adalah tidak mampu mengelola keuangan keluarga secara benar dari sisi kebenaran firman. Oleh karena itu saudara, mari kita melihat satu cerita Alkitab, suatu cerita klasik yang sering saya ulang-ulang, bagaimana seorang nabi ya yang menjadi murid dari Elisa ketika dia meninggalkan hutang. Sehingga istrinya kelabakan karena dia harus berhadapan dengan penagih hutang atau bahasa kerennya sekarang debt collector. 2 Raja-Raja pasal 4 firman Tuhan bilang begini. 2 Raja-Raja 4 ayatnya yang pertama. Di sana dikatakan bahwa salah seorang dari istri para nabi, dikatakan begitu saudara, salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru. Apa yang dia katakan? Hambamu suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Jadi dia lagi berkata suaminya ini takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan kan berohani saudara. Iya dong saudara. Orang yang berohani yang mengerti bahwa pentingnya takut akan Tuhan. Ya orang-orang yang dekat sama Tuhan. Kira-kira seperti begitu. Tapi sekarang saudara, penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku untuk menjadi budaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara, rupanya di satu sisi secara kerohanian bagus, tapi di sisi yang lain secara pengelolaan keuangannya babak belur. Itu sebabnya saya melihat tidak sedikit di keluarga-keluarga Kristen secara kerohanian baik, rajin ke gereja, rajin dalam pelayanan, komit, tapi dalam keuangannya kurang baik. Bukan karena apa-apa, karena tidak mengerti bagaimana mengelola keuangan dari sisi kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hidup sehari-hari di rumah tangga saudara, kita semua pasti berurusan dengan duit. Bicaranya soal duit apa? Menggunakan uang dan mengelola uang. Menghasilkan, mengelola, menggunakan. Menghasilkan, mengelola, menggunakan. Nggak mungkin kita bisa gunakan kalau nggak ada hasilnya. Nggak mungkin kita bisa kelola kalau nggak ada hasilnya. Kan kira-kira gitu ya. Nah saudara yang dikasihi, itu sebabnya di dalam satu ayat, Pengkhotbah 10 ayat 19, ayat ini menarik untuk kita baca. Di sana dikatakan untuk tertawa orang menghidangkan makanan. Ya, anggur meriangkan hidup. Dan uang memungkinkan semuanya itu. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya money answers all things.
Uang menjawab segalanya. Ya tentu maksud ayat uang menjawab segalanya dalam konteks ayat ini adalah mau makan, mau minum, harus bayar. Nggak ada yang gratis, makan gratis terus-terusan seumur hidup kita. Itu maksud ayat itu. Bukan berarti ayat itu ditarik sehingga uang menjawab segalanya, jadi jawaban hidup ini adalah duit. Enggak, bukan itu ayat itu maksudnya. Bahwa untuk bisa makan, untuk bisa minum, ya jawabannya bayar. Gitu kira-kira. Betul nggak saudara? Nah Bapak Ibu saudara, menarik saudara untuk Anda perhatikan bahwa Tuhan berkata bahwa kita harus setia kepada Mamon yang tidak jujur. Di dalam Lukas 16 ayat yang ke-11. Maksudnya apa? Tuhan lagi berbicara tentang bagaimana kita sebagai anak Tuhan harus bisa dipercaya soal duit. Artinya dari ayat itu saya bisa menyimpulkan begini. Bagaimana saudara dan saya mengelola uang ada hubungannya dengan persekutuan dan pengenalan kita akan Tuhan yang benar. Makin kita punya persekutuan yang benar dengan Tuhan, makin kita mengenal Tuhan dengan benar, makin kita bisa dipercaya soal duit dan makin bisa mengelola. Seharusnya seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana saudara menangani uang itu penting. Jadi pelajaran hari ini, firman Tuhan hari ini, bagaimana saudara belajar mengelola keuangan dari sisi kebenaran firman Tuhan itu menjadi penting. Nah saudara, saya mau sampaikan satu hal. Perhatikan baik-baik di dalam slide berikut ini yang saya mau sampaikan kepada saudara. Beberapa keluarga Kristen mengalami masalah keuangan. Bukan karena tidak dapat menghasilkan uang. Bukan. Tapi karena apa? Tidak bisa mengelola keuangan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Nah ini yang jadi masalah saudara. Karena itu saudara, kita belajar firman Tuhan bukan cuma soal masuk surga atau enggaknya, masuk neraka atau masuk surga. Bukan hanya perkara spiritual, tapi kehidupan sehari-hari. Kita harus belajar bagaimana mengelola keuangan keluarga dari kebenaran firman Tuhan. Di tengah pandemi sekarang ini, di tengah situasi sekarang ini, goncangan ekonomi di mana-mana terjadi. Betul? Bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia mengalami goncangan yang luar biasa. Nah saudara, lewat peristiwa yang sekarang kita sedang hadapi, sebenarnya fondasi keuangan saudara, fondasi keuangan keluarga-keluarga, termasuk keluarga Kristen sedang diuji. Kita sedang diuji. Apakah fondasi kita selama ini didasarkan oleh fondasi kebenaran firman, atau kita mengambil fondasi keuangan mengikuti nasihat yang ada dalam dunia ini? Ini akan kelihatan. Nah, kalau kita melihat fondasinya salah, kita perlu rombak dan kita perlu bangun ulang dengan sesuatu yang benar tentunya. Anda harus mengerti bahwa dasar kehidupan kita sebagai orang Kristen dibangun di atas dasar Kristus. Itu nggak bisa ditawar-tawar. Kalau Anda dan saya sebagai orang percaya yang mengatakan percaya pada Tuhan, dasar, fondasi kehidupan saudara, fondasi kehidupan kita semua adalah Kristus. Termasuk dalam hal keuangan. Bukan cuma soal kehidupan sehari-hari yang lain. No. Bukan cuma sekedar pelayanan dan kerohanian semata-mata. Tidak. Termasuk keuangan. Landasannya adalah Kristus. Yang setuju sama saya boleh katakan amin. Nah, saudara, kita melihat satu ayat firman Tuhan dalam 1 Korintus 3 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Apa kata firman Tuhan? Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan. Yaitu apa dasar yang sudah diletakkan? Kristus. Yesus Kristus. Jadi saudara, kita nggak bisa membangun di atas dasar yang lain selain dasar yang sudah diletakkan. Paulus katakan yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak. Dalam ayat 13 dikatakan, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Coba bilang sekali kelak. Yes, saudara, sekali kelak kapan? Bisa jadi sekarang. Bisa jadi sekarang. Sekali kelak pekerjaan masing-masing, apa yang kita bangun selama ini akan nampak, kelihatan. Baik di dalam gereja, baik dalam keiman orang Kristen, termasuk keuangan. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Nah saudara, apakah hari-hari ini adalah yang disebut di ayat 13 ini? Bisa saja. Tuhan sedang menggoncang, mengizinkan goncangan supaya kita disadarkan semacam sebuah alarm, ya wake up call buat kita. Hey, jangan-jangan keuangan saya dibangun dengan cara yang salah. Nah, kalau itu yang terjadi, itu berarti kita disadarkan oleh Tuhan di momen ini untuk kembali melihat, membangun dasar yang benar.
Banyak umat Tuhan yang membangun dasar keuangannya atas nasihat dari para ahli keuangan dunia ini, yang notabene belum tentu kenal dan tahu pengelolaan dari kebenaran firman. Tapi apa yang dibahas oleh mereka lebih masuk akal, lebih mudah masuk akal, dan lazim dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena lazim dipraktekkan, lebih masuk akal, lebih mengerti, akhirnya kita lebih mengambil itu ketimbang dari kebenaran. Nah, ini yang sering terjadi saya melihat. Sementara saudara, dasar keuangan kita harusnya dasar keuangan kerajaan. Dasarnya adalah Kristus Yesus. Nah, sebelum itu saya mau perlu menjelaskan dulu kepada saudara, dasar keuangan dunia ini dibangun di atas dasar apa sih? Ada banyak, tapi untuk khotbah hari ini saya bagi Anda dua hal saja, ya. Yang pertama, dasar keuangan dunia selama ini saya melihat dibangun atas dasar apa? Kepemilikan, yaitu apa? Harta, kekayaan, uang. Yang dikejar adalah harta, yang dikumpulkan adalah harta, kekayaan, uang. Saya nggak bilang bahwa harta, kekayaan, uang nggak perlu. Tidak, saya nggak bilang itu. Tapi itu bukan jadi fokus. Itu tidak boleh menjadi fokus kita mengumpulkan harta, kekayaan, dan uang. Karena Anda tahu kan, semua orang sering ngomong kok, kalau mati itu nggak dibawa. Tapi biarpun itu mati kita nggak bawa, itu yang kita terus kumpulkan. Nah Bapak Ibu, ada sebuah cerita dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 24, ayatnya panjang. Anda bisa baca, tapi saya ceritakan saja saudara. Di mana Yesus memberikan satu perumpamaan, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya, banyak banget. Dan akhirnya dia bilang apa? Apa yang harus aku perbuat? Apa yang harus aku perbuat? Sebab aku nggak punya tempat, gudangnya nggak cukup, hasilnya banyak. Dia harus bikin besar, dia berombak gudangnya, makin gede, makin gede, makin gede. Dan apa yang terjadi? Tumpukan barangnya makin banyak, saudara. Gandumnya ada, ya kan? Saudara, hari ini mungkin saudara, duit kita, tabungan kita ada di mana-mana. Ada di Indonesia, di Singapura, di negara lain, banyak, saudara. Dan dia bilang barang-barangnya banyak. Wow. Dan yang menarik di ayat 19, dia bilang begini saudara, ya. Nanti Anda baca ya saudara. Dan sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, orang yang berlimpah-limpah hasilnya ini bilang, jiwaku, dia bilang, ada padamu banyak barang. Oh gitu loh. Tertimbun bertahun-tahun lamanya. Rupanya dia sudah kumpulin uang, deposit, yaitu investasi bertahun-tahun untuk ke depan. Dia bilang begitu. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, senang-senang. Nah itu kan yang seringkali dunia ajarkan kepada kita. Pensiun muda, menikmati hidup dengan apa yang kita kerjakan. Saya nggak bilang menikmati hidup salah, bukan itu yang saya maksud. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, yang kita lihat adalah bagaimana bisa kita kumpulkan harta, kekayaan sebanyak mungkin, pensiun muda, nikmati hidup. Itu. Nah ini persis seperti orang muda yang kaya ini. Dia berkata seperti itu. Tapi jawaban Tuhan mengejutkan dia. Dan ini yang perlu Anda ketahui. Yesus berkata di dalam ayat yang ke-20 di dalam Lukas 12. Dikatakan begini, tapi firman Allah kepadanya begini. Hai engkau orang bodoh, masa orang yang duitnya banyak, kaya dibilang bodoh? Loh, iya loh saudara, di sini bilang, hai engkau bodoh katanya, pada malam ini juga. Kapan? Malam ini juga. Jiwamu akan diambil daripadamu. Apa yang telah kau sediakan, untuk siapa nanti? Jadi saudara, kamu udah kumpulin semua. Kalau tiba-tiba, gone, Tuhan panggil, waktunya selesai. Terus buat apa? Saudara, kadang-kadang kita ini nggak bisa bedakan seperti seorang anak, saudara. Saya pernah katakan ke jemaat di gereja, ya, di mana begini, anak kecil kalau disuruh makan susah bener dia disuruh makan karena apa? Lagi asik main, entah mobil-mobilan, entah Lego, entah lagi main game di HP-nya, di gadgetnya, lagi asik main lupa makan. Saya mau tanya sama saudara, esensi hidup anak ini sebenarnya di mainnya atau di makannya? Pasti semua orang tahu, yang waras, yang normal pasti tahu jawabannya. Ya tentu yang makan lah, emang udah waktunya dia mesti makan dong. Untuk bisa melanjutkan kehidupan yang sehat, begitu kan ya. Tapi anak ini nggak mau, karena dia mau main. Mainannya yang asik sehingga lupa makan. Nah berapa banyak orang dewasa Kristen seperti ini. Dia lupa bahwasanya esensi kehidupannya adalah membangun hidupnya bersama dengan Tuhan. Karena ini yang akan terus dibawa dalam kekekalan. Tapi kita asik dengan permainan.
mainan kita sehingga lupa ibadah, lupa Tuhan. Karena mainannya apa? Ya kerja, cari duit, harta, kekayaan. Itu yang bikin kita asik. Makin lagi seperti seorang anak. Main Lego, main HP, makin seru, lupa semuanya. Saudara, jangan sampai Anda terhisap dengan mainan ini sampai lupa tentang kehidupan. Nah, itu yang lagi Tuhan katakan kepada si orang ini. Bapak, Ibu, Saudara, ayat 21 dia berkata, demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Makanya saudara, kalau Anda baca 22, 23, 24, seterusnya saya nggak bacakan, Tuhan bilang jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, dan seterusnya. Tuhan bilang jangan khawatir soal itu. Nah, seringkali kekhawatiran kita didorong, we are driven by, kita digerakkan, didorong oleh rasa takut, rasa khawatir tentang hidup masa depan. Anda mesti tahu Allah itu adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita sampai pada kesudahan alam ini. Bisa katakan amin, saudara? Nah, itulah sebabnya kenapa dunia mengajarkan kita seperti itu. Dan kalau kita ikutin, kita lupa Tuhan. Kita lupa mana yang namanya kehidupan. Itu dasar keuangan dunia ini. Yang kedua, dasar keuangan dunia adalah kompetisi dan komparasi. Artinya kita berkompetisi, lalu kita berkompar satu sama lain. Dan ini semakin dimungkinkan dengan sosial media. Sehingga kita bisa melihat teman kita melihat saudara kita, famili kita, kenalan kita, lewat sosial media, apa yang mereka sudah capai, apa yang mereka sudah miliki. Kita bandingkan kita dengan dia, kita kepengen seperti dia, dan seterusnya. Dan kita menggunakan standar tanpa disadari, standar yang dipasang oleh dunia ini. Bukan standarnya Tuhan. Mari kita lihat dalam 2 Korintus 5 ayat 16 dan 17 firman Tuhan bilang apa? Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang jua pun menurut ukuran manusia. Paulus berkata kami tidak lagi akan menggunakan ukuran manusia. Standarnya bukan standar manusia. Dan dia katakan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, rupanya dia pernah menilai Kristus dengan ukuran manusia. Sekarang kami tidak lagi, dia bilang, menilainya demikian. Enggak, kami tidak lagi. Karena Paulus sadar bahwa bukan ukuran manusia yang menjadi standarnya sekarang. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Wow. Jadi saudara, dia melihat bagaimana dia sekarang dibaharui oleh Tuhan, dan dia rombak standarnya. Dia rombak cara berpikirnya. Dia rombak menilai sesuatu. Dia mengikuti Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau Anda melihat di tengah pandemi ini, mungkin Anda merasa bahwa cara kita mengelola keuangan, dasar keuangan kita salah. Kita perlu rombak, berani rombak. Ingat, dalam proses belajar. Learn, unlearn, relearn. Learn, unlearn, relearn. Belajar, lalu Anda tinggalkan apa yang Anda pernah pelajari yang ternyata salah, kurang benar, dan bangun kembali belajar yang baru. Bisa katakan amin. Nah, bagaimana mengelola keuangan keluarga menurut konteks firman Tuhan? Ini yang saya mau bagikan kepada saudara. Ya, kalau Anda baca di dalam Mazmur 127 ayat 1-3, Anda bisa baca ayat itu banyak dipakai membangun rumah tangga. Saya kira bukan cuma membangun rumah tangga, tapi membangun hidup termasuk keuangan. Tuhan berkata, jikalau Tuhan bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jadi gini maksudnya, inti ayat itu apapun. Kalau Anda mau membangun rumah tangga, membangun keluarga, membangun kehidupan, membangun keuangan saudara, kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sia. Segala sesuatu sumbernya adalah Dia. Nah, jadi saya mau ajak saudara, fondasi yang pertama yang Anda harus tahu, miliki fondasi Kristus yang kuat. Dasar yang pertama yang Anda harus miliki mengelola keuangan adalah miliki fondasi Kristus yang kuat. The strong foundation adalah Kristus. Ingat tadi, Paulus sendiri berkata bahwa jangan membangun fondasi yang lain, dasar yang lain selain daripada Kristus Yesus. Nah, orang Kristen, saya melihat yang membangun keuangannya tidak di atas dasar Kristus, atau kehidupannya tidak dibangun di atas dasar Kristus, sering labil, rapuh, gampang goyah, goncang, ikut kegoncangan, akan tergoncang. Dan jangan heran orang yang membangun kehidupannya tidak di atas Kristus, termasuk keuangannya, akan mudah hidup dalam ketakutan, akan mudah hidup dalam kekhawatiran, akan mudah hidup di dalam ketidaktenangan. Itu yang membuat mereka terus mencari jalan bagaimana menutupi rasa takut, rasa khawatir, ketenangan. Dan manusia berpikir, uang, harta adalah jawabannya. No, bukan itu. Berapa banyak orang yang punya harta, punya uang, punya kekayaan, tapi hidupnya tidak tenang? Betul tidak, saudara?
Hidup dalam ketakutan, hidup dalam kecemasan, yes. Sadarkah saudara kalau kita membangun keuangan kita, membangun hidup kita, dasarnya bukan Kristus, pasti pola pikir kita, pasti pilihan kita, pasti keputusan kita adalah sama seperti dunia ini. Makanya Paulus bilang berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Jangan serupa dengan dunia ini. Betul nggak saudara? Nah kalau kita membangun kehidupan kita, keuangan kita tidak dibangun di atas dasar Kristus. Saya sangat percaya saudara, fokus perhatian kita adalah bukan kepada apa yang disediakan Tuhan, tapi apa yang disediakan dan ditawarkan oleh dunia ini. Kembali lagi kepada yang 2 poin tadi. Komparasi, kompetisi, uang, harta, dan seterusnya. Kita akan kejarnya ke situ. Salah lihat, salah fokus. Saudara, Bapak, Ibu, Saudara, kita harus mengerti bahwa sumbernya adalah Kristus. Jadi kita harus tahu Kristus adalah sumber kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Yes, Kristus adalah sumber kehidupan kita. Makanya saudara, Paulus berkata dalam Filipi 4:19, Anda catat ya. Filipi 4:19, Paulus berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kristus harus jadi sumber kehidupan saudara. Percayakah saudara langit dan bumi diciptakan oleh Dia? Ada amin saudara. Kalau langit dan bumi diciptakan oleh Dia, dan Anda bisa hadir juga di dunia ini karena Dia yang menciptakan. Segala sesuatu di sekitar kita adalah abundance, penuh dengan kelimpahan. Tuhan ciptakan kita. Semua sudah Dia yang ciptakan, berarti semua berasal dari Dia. Katakan amin. Suatu kali dalam sebuah cerita, nanti Anda baca dalam 2 Samuel 21, ayat 1 dan seterusnya Anda lihat. Ceritanya ini menarik saudara. Kenapa? Saudara, di zamannya Daud, itu terjadi kelaparan 3 tahun berturut-turut. 3 tahun berturut-turut. Kelaparan itu nggak main-main loh. Jadi raja, rakyatnya kelaparan. Waduh, susah berat itu. 3 tahun berturut-turut. Lalu dia tanya sama Tuhan. Kenapa bisa terjadi? Lalu ternyata Tuhan menjawab, bukan faktor natural loh, tapi faktor spiritual. Faktor covenant. Yaitu di mana katanya ada hutang darah sama Saul raja sebelum kamu terhadap orang-orang Gibeon. Ceritanya orang Gibeon di zaman Yosua adalah orang yang tidak termasuk pada suku Israel, tapi minta perlindungan dan disepakati, disetujui oleh Yosua dan para tua-tua waktu itu, bahwa orang Gibeon tidak boleh dibantai, boleh hidup, tidak boleh dihabisi. Boleh hidup di antara bangsa Israel, tapi mereka bukan bagian dari bangsa Israel. Tapi ternyata waktu Saul jadi raja, dia ingin menarik hati masyarakatnya, tapi dia dengan cara membunuh orang Gibeon, dan berarti dia membreak covenant. Dia membatalkan seolah-olah perjanjian Tuhan terhadap orang Gibeon ini. Dan akhirnya terjadi seperti itu. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kehidupan kita, keuangan kita, keluarga kita, pekerjaan kita dan sebagainya, seringkali bisa juga penyebabnya adalah oleh karena kita lupa akan Tuhan. Kristus adalah sumber utamanya. Ingat gak saudara kalau Anda baca dalam Lukas 5, nanti Anda baca sendiri setelah ini atau mungkin Anda bisa buka ayatnya. Saudara, bagaimana saudara Petrus dan rekan-rekan menangkap ikan semalam-malaman gak dapat? Apakah mereka kurang ahli? Oh, mereka nelayan yang jago. Apakah mereka kurang modal? Oh, semua peralatan cukup. Apakah mereka salah timing? Timingnya tepat. Apakah mereka salah lokasi? Lokasinya tepat. Apakah mereka kerja santai? Tidak. Ayat itu bilang dia bekerja sungguh-sungguh, bekerja keras. Bahkan semalam-malaman gak dapat ikan. Why? Karena there is no Christ. Tidak ada Kristus di dalamnya. Tetapi pagi-pagi Yesus meminjam perahu Petrus. Dia khotbah, dia ngajar. Saudara, di pagi hari nangkep ikan adalah timing yang salah. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, timing boleh salah, tapi segala sesuatu terjadi kelimpahan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Dan saudara, apa yang terjadi ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, tebarkan jala, tolakkan perahu ke tempat yang dalam, tebarkan jala, tangkap ikan sekarang. Petrus adalah orang yang pertama bilang, kami semalam-malaman nggak dapet loh, tapi karena perkataanmu Tuhan, because you. Maka dia tebarkan jala. Apa yang terjadi saudara? Jalanya hampir koyak, ikan semua dia dapat. Kenapa? Christ is the answer. Fondasi keuangan saudara harus pada Kristus. Apakah saudara sebagai orang Kristen hari-hari ini di tengah-tengah situasi seperti ini kembali ke Tuhan atau tidak? Salah satu pengelolaan kita yang benar adalah kita perlu minta hikmat dari Tuhan. Katakan amin.
Nah, karena Kristus sebagai sumbernya, pasti andalan kita Tuhan, bukan uang. Yang berikutnya, di dalam fondasi ini, andalan kita adalah Tuhan, bukan duit. Bisa katakan amin, saudara? Bukan kalau kita berkata dalam Ulangan 8 ayat 17-18, nanti Anda catat, saudara, Anda bisa lihat, saudara. Jangan kau katakan bahwa tanganku yang membuat aku menjadi kaya. Jangan katakan kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku, kekuatan tanganku yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. No, jangan katakan aku yang membuat. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Saudara, Tuhan yang memberikan Anda kekuatan untuk to get the wealth. He give you power to get wealth. Kenapa? Bagaimana caranya? Ketika Anda membangun hidupmu di atas Dia, maka kemampuan itu ada pada saudara. Katakan amin. Saya percaya kalau Anda punya fondasi Kristus, maka Anda andalkan Tuhan bukan uang. Jangan seperti Filipus. Ketika Tuhan bilang begini kepada murid-muridnya, kasih makan kepada orang-orang ini, mereka belum makan loh. Filipus bilang, mana ada duitnya? Nggak ada duitnya. Fulus nggak ada, kas nggak ada, kas nggak cukup. Uang 300 dinar juga nggak akan cukup ini. Nggak ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara yang dikasihi? Bagi Filipus, ini jawabannya. Padahal jawabannya bukan ini. Di depan dia, Yesus Kristus. Jangan mengandalkan uang. Andalkan Tuhan. Katakan amin, saudara. Haleluya. Percayakah Tuhan bisa mengubah situasi saudara? Nah, yang menjadi masalah adalah kita baru cari Tuhan di saat sulit. Nah, disitulah membuat kita makin sulit untuk melihat realitas Tuhan dalam hidup kita. Saya ulangi, seringkali di tengah situasi yang sulit kita baru cari Tuhan. Di tengah kondisi terjepit baru kita cari Tuhan. Dah, kita berharap Tuhan segera tolong kita. Lah, Tuhan lagi mau membentuk kita lewat masalah yang ada. Kita kepengen masalahnya selesai. Ini terjadi konflik. Paham nggak, saudara? Sementara Tuhan mau membentuk kita lewat masalah yang ada, kita kepengen masalahnya selesai tanpa ada pembentukan. Nah, ini yang membuat kita bilang, mana Tuhan? Gitu. Belajar, saudara, kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan uang kita. Yang setuju katakan amin. Di dalam memiliki fokus atau fondasi Kristus yang kuat ini, artinya Anda mengejar Tuhan, bukan mengejar uang. Anda harus belajar untuk mengejar Tuhan, bukan mengejar uang. Dalam ini, saya teringat sebuah cerita, saudara. Ceritanya apa? Ketika Naaman. Saudara, Naaman ini kan panglima tentara Aram yang kena kusta. Masih ingat ceritanya ya? Saudara, bagaimana? Saya ceritakan aja. Naaman datang kepada Elisa. Lalu kemudian bujangnya Elisa keluar. Ya, saya meyakini bujangnya ini yang keluar, Gehazi. Berkata kepada Naaman, suruh menceburkan dirinya ke sungai. Nah, saudara, 7 kali. Lalu Naaman bilang, apa-apaan sih? Gitu, ceritanya gitu kan. Singkat cerita, dia lakukan juga dan dia sembuh. Nah, ini. Ketika sembuh, dia mau bawa sesuatu persembahan untuk kasih ke Nabi Elisa. Elisa nggak mau. Elisa nggak mau. Karena bagi Elisa bukan itu. Udah selesai. Pokoknya Tuhan punya urusan sama kamu, udah selesai. Udah selesai, udah. Tapi Gehazi melihat, bujangnya lihat, Tuanku malu kali. Rasa nggak enak kali. Padahal Elisa nggak begitu, dia asumsi sendiri karena dia kepengen. Ngerti, saudara? Ya. Lalu ketika si Naaman udah jalan cukup jauh, dikejarlah saudara sama si bujangnya ini, Gehazi. Lalu dia minta bagian. Saudara dapat bagiannya. Elisa tahu, spiritnya Elisa mengikuti dia. Lalu ketika balik, kamu kemana katanya? Sekarang kustanya Naaman pindah ke kamu. Jadi dia kena kusta. Saudara, kenapa? Karena si bujangnya ini bukannya kejar Tuhan, pelayanan sama Tuhan, dia kejar duitnya. Nggak sedikit orang yang ada di dalam gereja melayani bukan mengejar Tuhan, mengejar uang. Kalau Anda baca lagi dalam Kisah Para Rasul, bagaimana ketika Filipus pergi ke Samaria, terjadi KKR, terjadi lawatan Tuhan. Ada seorang bernama Simon tukang sihir. Saudara, ketika ketika Petrus datang, saudara, bersama dengan Yohanes datang ke Samaria, mendoakan orang-orang yang bertobat, penuh dengan Roh Kudus, terima karunia Roh Kudus.
Lalu Simon melihat, aha, ternyata bisa begini juga nih, seperti kayak dia dulu sihir. Lewat sihirnya dia dapat duit. Nah sekarang dia tawarin duit, saudara. Apa yang terjadi? Dia kepengen pelayanan untuk bisa dapat duit. Hati-hati, saudara. Kejar Tuhan, bukan uang. Katakan amin. Jadi nomor satu, kalau Anda mau mengelola uang, saya perlu dasarnya yang paling kuat adalah fondasinya harus Kristus. Ini dulu yang mesti benar, saudara. Ini dulu. Kalau ininya udah salah, kita belajar dari yang lain, pasti salah, saudara. Kalau kita ngerti dasarnya ini, maka Kristus adalah sumber kehidupan saudara. Andalkan Tuhan bukan uang. Kejar Tuhan bukan kejar duit. Fondasi saudara adalah Kristus. Kalau itu sudah dibangun dengan penuh kekuatan dari Tuhan dari waktu ke waktu, saya percaya Anda akan bisa mengelolanya dengan baik. Katakan amin. Kalau ini belum, ini yang harus dibangun dulu. Yang setuju katakan amin. Yes. Yang kedua, mari kita melihat. Bagaimana saudara bisa mengelola keuangan di tengah-tengah situasi ini, khususnya dalam situasi sekarang ini. Ini yang saya mau bahas kepada saudara. Anda dan saya perlu belajar beradaptasi dan realistis. Dengan dasar Kristus tadi kita sudah bangun, maka hadapi keadaan sekarang dengan cara kita mampu beradaptasi dan realistis. Filipi 4 ayat 11 firman Tuhan berkata demikian sampai dengan ayat yang ke-13. Kukatakan ini bukan karena kekurangan. Paulus ngomong karena dia mendapat berkat sesuatu sudah dikasih, ada berkat buat dia. Dia bilang bahwa aku katakan ini bukan karena kekurangan. Dia lagi mau ngomong. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Seperti apa? Kita lihat ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan. Jadi Paulus pernah ngalamin kekurangan? Pernah. Aku pun tahu apa artinya kelimpahan. Dia pernah ngalamin kelimpahan? Pernah. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Paulus bilang. Baik dalam hal kenyang, dia pernah ngalamin kenyang, ya. Hamba-hamba Tuhan, kita anak Tuhan kenyang, bahkan kekenyangan kalau sekarang ini, saudara. Haleluya. Baik dalam hal kenyang katanya, maupun dalam kelaparan. Jadi dia pernah ngalamin kenyang, dia pernah ngalamin kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi Paulus itu pernah kekurangan, pernah kelimpahan, pernah lapar, pernah kenyang. Dia tahu semua. Dan dia bisa hidup dengan itu. Artinya apa? Dia bisa beradaptasi. Dan dia menjadi orang yang realistis. Ayat 13 makanya muncul begini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Dalam bahasa Inggrisnya, I can do all things through Christ who strengthened me. Segala perkara dapat kutanggung dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Paulus sedang bilang begini. Baik waktu aku ada berkelimpahan, aku bisa menikmati. Kekurangan pun aku bisa enjoy. Aku bisa lewati. Artinya apa? Adaptasi. Bisa beradaptasi. Banyak orang di era-era sekarang ini, situasi sekarang ini, masih pikir seperti yang dulu. Gaya hidup masih kayak dulu. Pengeluaran-pengeluarannya masih mikir seperti dulu. Ya nggak bisa. Situasinya sekarang begini, ya mau nggak mau kita harus melakukan adaptasi. Cara hidupnya adaptasi, makanannya juga mesti berubah. Haleluya. Kalau dulu Anda makannya banyak makan di luar, di restoran, makan yang mewah, yang mahal, fine, waktu itu mungkin Anda masih bisa mampu. Tapi situasinya kalau sekarang serba susah, ya mau ndak mau harus bisa menyelaraskan diri. Betul nggak, saudara? Yes, itu sebabnya beradaptasi dan realistis. Titus 3 ayat 14, ada satu ayat lagi. Nanti saya mau cerita tentang bagaimana saya sendiri ketika saya ada di perbankan dan ketika saya keluar dari perbankan. Titus 3 ayat 14 dibilang begini, biarlah orang-orang kita, kata Paulus, belajar melakukan pekerjaan yang baik. Apa itu pekerjaan yang baik? Untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok. Supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Jadi gini, Paulus lagi bilang gini, hey kamu ini coba belajar mencukupkan. Segala keperluan paling tidak buat kebutuhan makanan pokok nih mesti ada. Jangan sampai kamu nih hidup tidak berbuah. Jadi Paulus lagi berkata, realistislah. Kalau perlu kerja ya kerja. Ini perlu makan gitu. Lakukan pekerjaan yang baik. Selama itu halal, selama itu baik, lakukan. Untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup pokok gitu loh. Buat makan ada, itu aja. Paulus bilang begitu. Jadi artinya apa?
Lewat sini kita harus bisa belajar mengerti keadaan, bisa terima keadaan, kita bisa respons dengan benar, bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan benar. Saya cerita, saudara. Ketika saya keluar dari perbankan, saya pernah cerita, saya tahu beberapa di antara saudara pernah tahu mungkin, tapi beberapa juga kan ada yang belum tahu toh. Waktu saya masih di perbankan, hampir tiap hari makannya di hotel. Bintang 5, bintang 4, bintang 3, yang pasti nggak pernah bintang 7. Bintang 7 pusing, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, makanan yang biasa, buffet, makanan yang enak, gitu. Hampir tiap minggu, beberapa hari, selalu. Entah dari nasabah ini, nasabah itu, temen, bos, ngajakin makan begitu. Yang biasa dengan makanan yang enak. Lidah ini terlatih untuk makanan seperti itu. Tapi ketika saya berhenti dari perbankan, saudara, apa yang terjadi? Saya nggak bisa penyesuaian diri untuk tahap-tahap awal. Jadi waktu itu anak-anak saya masih kecil. Saudara, apa yang saya lakukan? Setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu makannya di luar, makan di hotel. Cari makanan gini. Oke, baru-baru masih oke, saudara ya. Suatu ketika saya ada dalam perenungan, doa sama Tuhan, Tuhan cuma bilang begini, mau sampai kapan kamu hidup seperti ini? Kamu harus tahu bahwa kamu bukan lagi banker sekarang. Wah, saya diingatkan seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, Anda perlu belajar, menyesuaikan diri, adaptasi. Kalau kita sebagai pengusaha, Anda dalam situasi yang sekarang ini prihatin, ya Anda jangan melihat Anda sebagai pengusaha yang dulu sukses, duit banyak misalnya. Sekarang dalam situasi seperti ini harus belajar. Paling tidak memenuhi keperluan hidup pokok kita. Yang setuju katakan amin. Realistis, adaptasi. Kita juga harus belajar untuk bisa menunda segala pengeluaran yang nggak perlu. Kalau perlu dihentikan. Bisa katakan amin? Saudara, jangan gengsi. Yang paling mahal tuh hidup ini gengsi. Hidup ini murah kata orang. Tapi yang bikin susah itu adalah bikin mahal tuh gengsinya. Betul nggak? Makanya ada yang bilang, saudara, biar kalah nasi asal jangan kalah aksi, katanya gitu. Haleluya. Ya, di dalam situasi yang seperti ini kita juga mesti belajar realistis apa? Ganti kualitas-kualitas produk yang biasa kita beli, yang mahal, yang bagus, yang bermerek. Ya hari-hari ini kita harus ganti yang lebih murah. Yang nggak perlu bermerek. Yang penting kita bisa pakai, nyaman, that's it. Harus ada ganti. Baik produk, baik makanan, whatever. Haleluya, bisa katakan amin saudara? Jangan cuma sekedar menunggu, jangan cuma gengsi, sementara kita perlu ada kehidupan yang terus berjalan. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi saudara beradaptasi dan mensyukuri segala sesuatu yang ada dan miliki rasa cukup tentunya. Kita harus berasa cukup, content gitu ya. Kita harus cukup dengan apa yang Tuhan berikan. Belajar seperti itu, sesuai dengan kapasitas kemampuan saudara. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Ingat itu baik-baik ya. Jadi yang kedua adalah adaptasi realistis. Yang pertama bangun fondasi Kristus. Ingat itu nomor satu. Kalau Anda mau mengelola keuangan, dasarnya dari situ dulu. Kalau itunya udah nggak benar dasarnya, ke atasnya pasti nggak benar. Amen. Yang kedua, adaptasi realistis. Ya, saya udah jelaskan itu. Dan salah satunya adalah kalau Anda realistis, jangan suka bandingkan. Saya dulu begini, sekarang begini. Nggak usah bandingkan. Situasi dulu sebelum pandemi sama sekarang berbeda. Halo, amin saudara. Jangan bandingkan saya dengan teman saya. Ada orang di pandemi ini justru melejit jadi sesuatu dalam kehidupannya berhasil. Ada. Jangan membandingkan dengan orang lain. Jalanlah dengan imanmu bersama dengan Tuhan. Percaya Tuhan pasti pelihara kita. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana saudara mengelola keuangan keluarga? Kendalikan dan kembangkan diri Anda. Pikiran dan hati saudara. Anda harus belajar untuk bisa mengendalikan diri, mengembangkan diri dengan baik. Dalam situasi seperti sekarang ini. Apa maksudnya? Mari kita lihat satu ayat firman Tuhan. Amsal 25 ayat 28 firman Tuhan bilang begini. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saya ulangi. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Sadar nggak saudara kalau Anda nggak bisa kendalikan diri, maka Anda akan melihat keuangan saudara akan babak belur. Nggak ada tembok yang menjagai, nggak ada perlindungan lagi, habis. Tabunganmu bisa habis. Belajar untuk bisa kendalikan diri. Karena ada orang berkata begini kepada saya, Pak, ajarin kami bagaimana mengelola keuangan. Sebenarnya mengelola keuangan itu simple. Anda nggak mungkin bisa mengelola keuangan keluarga atau keuangan pribadi dengan baik
kalau Anda tidak bisa mengelola dirimu sendiri dengan baik. Pengelolaan diri, pengendalian diri itu yang penting, saudara, sebelum Anda bisa mengelola keuangan. Apakah Anda disiplin dalam mengatur pengeluaranmu? Ada orang, saudara, gatel tangannya mainin di internet banking kalau selama di rekeningnya masih ada. Ada orang yang nggak betah duitnya ada di dompet, maunya habis aja. Oh, hati-hati, saudara. Waspada dengan yang sekarang namanya pinjol. Tahu pinjol kan? Pinjaman online. Gampang dapatnya. Kartu kredit, saudara. Ada sebuah gereja minta saya untuk sharing tentang kartu kredit. Di waktu seperti ini. Saya tanya kenapa? Karena banyak katanya di anak-anak muda kami di gereja juga melakukan transaksi kartu kredit. Nggak tahu nih bahayanya gitu. Hati-hati dengan investasi juga. Yes. Oh ya, saudara tahukah saudara, investasi bisa mengacaukan keuangan saudara kalau Anda nggak hati-hati. Orang di masa susah begini, saudara, ditawarin investasi, bisa dapat duit gampang, semua orang tertarik, saudara. Hati-hati. Saya sebagai seorang bankers dulunya, selalu mengatakan, kalau Anda mau investasi, pastikan dulu, ada nggak underlying transaction-nya? Ada nggak dasar transaksinya apa? Kalau nggak ada, ini permainan doang. Harus jelas. Buat beli apa, produknya kemana, dan sebagainya. Mesti jelas aturannya ada apa enggak. Banyak orang nggak tahu. Nah, kalau Anda nggak bisa kendalikan diri, temen ngajakin. Dan Anda mesti tahu, orang kalau nawarin investasi kepada Anda, nggak mungkin dia bikin proposal rugi. Betul nggak, saudara? Pasti dia bikin proposal tahun pertama sekian, 2 untung, 3 untung. Nggak mungkin begini. Nawarin Anda nih jadi investor. Kamu mau nggak jadi investor? Nih saya tawarin proposalnya. Tahun pertama rugi 1 miliar. Tahun kedua 3 miliar. Tahun keempat 5 miliar. Mau? Ya nggak mau lah. Kita pasti ditawarin. Tahun pertama kita break even. Nggak untung nggak rugi. Tahun kedua untung 30. Tahun ketiga untung 5. Semua orang tertarik begitu. Hati-hati, saudara. Apalagi di tengah-tengah seperti begini, saudara, kepengen cepat kaya. Waduh. Realistis, itu paling penting, saudara. Adaptasi, realistis. Hidup itu realistis. Kalau memang nggak perlu, cut off. Tinggalkan gitu. Buang itu, saudara. Ada amin. Nah, satu hal yang Anda perlu perhatikan adalah, di tengah-tengah seperti ini, kan tadi saya bilang, selain kendalikan diri, kembangkan diri kan. Nah, Anda punya talenta pasti. Setiap orang punya talenta. Anda punya keterampilan mungkin. Saya tidak tahu keterampilannya apa. Barangkali Anda punya keterampilan masak. Barangkali Anda punya keterampilan untuk membuat kerajinan tangan mungkin. Anda punya talenta untuk melukis mungkin. Selama ini Anda nggak pernah coba. Oh ya, ada seorang hamba Tuhan, saudara. Dia biasanya khotbah, ngajar. Tapi di masa pandemi seperti ini, dia kembangkan talenta yang terpendam selama ini. Dia melukis. Tiap minggu selama pandemi nggak pernah orang nggak order, tiap minggu ada order lukisan. Tuhan pelihara. Jadi kadang-kadang saudara, talenta saudara yang ada sekarang ini dengan pekerjaan saudara selama ini sebelum pandemi mungkin nggak related, nggak ada hubungannya. Seorang hamba Tuhan dia khotbah, dia ngajar. Dengan melukis apa hubungannya? Tapi yang namanya melukis itu talenta yang ditanamkan Tuhan sejak dia lahir. Hari ini saya percaya Tuhan memberikan talenta sama saudara dan talenta itu adalah sumber berkat. Nah, kelola talenta itu, ini waktunya di mana Anda kembangkan talenta, kembangkan keterampilan, perbaiki diri Anda, kembangkan diri Anda. Dan saya percaya, Anda akan lihat berkat Tuhan ada. Katakan amin. 3 hal, fondasi Kristus yang kuat. Yang pertama. Yang kedua, adaptasi, realistis. Dan yang ketiga, kendalikan diri, kembangkan diri Anda. Saya percaya, Anda bisa mengelola keuangan di masa pandemi ini, lewati dengan penuh kemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau mengajar kami bagaimana kami mengelola keuangan. Biarlah Tuhan mengelola keuangan keluarga dengan baik. Kami percaya Roh Kudus, Engkaulah Allah yang memampukan kami untuk bisa mengerti bahwa Engkau adalah sumber dari segala sumber. Landasan kami adalah Kristus. Kami sedang membangun pola, bagaimana pola kehidupan keuangan kami bukan mengikuti apa yang dunia ajarkan, tapi apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu boleh selesai menyampaikan firman-Mu, bagian-Mu meteraikan
pada jemaatmu, supaya jemaatmu bisa menangkap, mengerti, menghidupi apa yang diajarkan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan, amin. God bless you.